Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizat Feriski, saya dari kelas 11 IPA. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas sejarah Indonesia, yaitu tentang video kesimpulan dari bab 1 sampai bab 4. Oke, baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan bab 1, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel kalangan Turki Utsmani tahun 1453, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, semangat melanjutkan perang salib. B. Dari konteks Indonesia, orang-orang Spanyol datang ke Indonesia melalui jalur timur, sedang Portugis melalui jalur barat, diikuti oleh Belanda dan Inggris. C. Pada 20 Maret 1602, secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara yang beri nama VOC. VOC sebagai kongsi dagang yang ingin mencari untung sebanyak-banyaknya, kemudian semakin bernafsu untuk menguasai daerah-daerah di Nusantara dengan memerangi beberapa kerajaan yang ada. Tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Periode kekuasaan kolonialisme dan imperialisme dapat dipahami melalui dua fase, yaitu fase keserakahan atau kezaliman kongsi dagang dan fase dominasi pemerintah kolonial Belanda. G. VOC akhirnya bubar karena problem manajemen, utang dan korupsi. H. Sistem usaha swasta Belanda telah berhasil mereguk keuntungan dari bumi Indonesia, sementara rakyat menderita. Seiring dengan datangnya bangsa barat juga telah membawa pengaruh pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan bab 2, yaitu tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan yang terjadi pada abad ke-16 di berbagai daerah ditunjuk kepada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian perlawanan rakyat pada abad ke-17 dan ke-18 umumnya ditujukan kepada dominasi kongsi dagang VOC Belanda. B. Perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi karena tindakan monopoli, keserakahan, dan investasi politik dengan fit et impera dari pemerintahan kongsi dagang itu. C. Perlawanan rakyat Indonesia itu umumnya memang dapat dipatahkan oleh kekuatan musuh yang sering berlaku licik dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. D. Perang yang terjadi pada abad ke-18, 19, dan 20 dan awal 20 merupakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda tetap menjalankan taktik perang yang licik dan kejam, tipu daya, pura-pura mengajak damai, mengadu domba, dan menangkap anggota keluarga pimpinan perang Indonesia terus dilakukan. Perang melawan penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda memang belum berhasil, tetapi semangat juang rakyat dan para pemimpin perang kita tidak pernah padam. G. Banyak nilai-nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya semangat cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerjasama, pantang menyerah dengan berbagai tantangan, sehingga dapat memotivasi kita untuk kerja keras dan giat belajar. Selanjutnya, kesimpulan bab 3, yaitu dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. A. Kebijakan penjajah yang cenderung menindas dan investasi politik di lingkungan istana kerajaan telah menempatkan penguasa lokal menjadi bawahan Belanda, rakyat menjadi rendah diri. B. Penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintahan. C. Rakyat hidup semakin menderita, bahkan timbul kemiskinan akibat dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak, dan kerja rodi. D. Pada masa penjajahan Belanda telah diperkenalkan dan ditetapkan batas wilayah, termasuk wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia. D. Kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif, sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat. Adanya kelas atau golongan pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, golongan ketiga orang Indonesia kulit sawo matang. Setelah diterapkan politik etis,
pendidikan di tanah air Hindia Belanda berkembang, termasuk kaum Bumiputra mendapatkan kesempatan bersekolah. G. Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum Bumiputra telah melahirkan kaum terpelajar yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia yang kemudian ikut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Selanjutnya, kesimpulan bab 4 yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. A. Berbagai kebijakan kolonial yang melahirkan kemiskinan dan penderitaan rakyat telah mendapat kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda, J. H. van Deventer. Kritik itu mendapat perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian, dibuatlah kebijakan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis ini meliputi bidang pendidikan, irigasi pertanian, dan emigrasi atau transmigrasi. B. Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda terpelajar. Mereka adalah golongan baru yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan. Sarana komunikasi dan transportasi adalah hal penting yang menghubungkan para kaum terpelajar untuk membentuk suatu ideologi kebangsaan. C. Memasuki tahun 1926, gagasan tentang persatuan antar organisasi dan komponen bangsa semakin kuat. D. Insinyur Soekarno berusaha menyatukan berbagai organisasi dari partai yang ada. Tahun 1927 telah membentuk Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Bahkan sebelum, yakni tahun 1922, Soekarno telah membentuk Konsentrasi Radikal. E. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya mengembang jati diri bangsa Indonesia. F. Di tengah pergesekan kekuatan pergerakan, kebangsaan dan kekuatan kolonialisme sedang berlangsung Perang Dunia II berkecamuk. Kedatangan Jepang telah mempercepat tamatnya kemaharajaan Belanda di Indonesia. Sekian tugas sejarah Indonesia dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.